Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nuni Pujianti MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jumo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Jumo. Alhamdulillah pada hari ini diberikan kesempatan untuk bisa diseminasi budaya positif di CGP Angkatan 8 Modul 1.4 kepada semua Bapak Ibu Guru dan wali kelas tentunya di dalamnya. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan terkait budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti ada beberapa poin yang masuk di dalamnya. Itu ada disiplin positif, pemahaman disiplin positif, kemudian motivasi diri, kemudian ada segitiga restitusi. Mungkin ini yang Bapak Ibu Guru bimbingan konseling juga sudah pernah mendapatkan hal ini ya. Segitiga restitusi dalam menghadapi masalah. Dan di akhir nanti kita akan memahami praktik tentang pembuatan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan sekolah maupun kelas. Dan nanti diharapkan Bapak Ibu Guru wali kelas bisa mempraktikkan langsung di kelasnya masing-masing, dan nantinya akan kita dokumentasikan sebagai pelaporan kegiatan diseminasi ini budaya positif dengan membuat keyakinan kelas yang nantinya akan kita dokumentasikan bersama untuk SMP Negeri 1 Jumo tercinta ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk di ranah apa itu budaya positif, saya ingin tahu kita di sini diskusi, berkolaborasi, membuat sebuah kalimat yang mana pemahaman yang sama agar sekolah kita tercinta ini, SMP Negeri 1 Jumo ini, akan yang semula baik akan lebih baik lagi dalam memberikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin bisa ada salah satu Bapak Ibu Guru yang menyampaikan pendapatnya apa itu budaya positif. Silahkan Pak Seno. Budaya positif ya budaya yang baik, jadi kebiasaan yang baik, misalnya tata tertib, kemudian juga kebiasaan yang baik, pokoknya yang baik-baik ya Mas. Terima kasih Pak Seno. Budaya positif menurut Pak Seno adalah budaya yang istilahnya perilaku baik yang dikembangkan di sekolah ataupun di kelas serta di lingkungan. Mungkin selain Pak Seno, satu lagi bisa menyampaikan apa menurut Bapak Ibu budaya positif itu? Ya, terima kasih. Monggo Pak Esti. Budaya positif saya sendiri mengartikan sebagai budaya keselarasan, budaya harmoni yang diawali dari kesadaran yang dalam, kesadaran yang mendasar untuk mencapai suatu tujuan. Terima kasih atas pendapatnya Pak Esti Prajoyo yang sudah menyampaikan tentang pemahamannya budaya positif itu apa. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Seno dan Pak Esti Prajoyo itu memang benar adanya, saling melengkapi, bahwa budaya positif itu adalah budaya perilaku baik-baik, akhlakul karimah yang baik yang ada di lingkungan kita, yang mana saya lengkapi dari Pak Esti itu yang tumbuh dari dalam diri, bukan dari paksaan, bukan tumbuh dari luar, tetapi lebih ke dalam diri kita sebagai manusia. Nah, ini nanti akan berimbas yang namanya budaya positif. Nah, dari hal ini Ibu Bapak Ibu, budaya positif ini kita sebagai seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif.
Bagaimana kita mewujudkan? Salah satunya tadi sudah ada clue dari Pak Esti bahwa harus tumbuh dari dalam diri kita. Di mana budaya positif itu bisa dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku. Motivasi perilaku, motivasinya apa kita berbuat tersebut. Nah, kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini hal-hal nanti yang akan kita pahami bersama. Nah, yang pertama, kita marilah pahami bersama tentang apa itu disiplin positif, di mana disiplin positif itu ada 3 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti kita dengan materi yang sudah saya share itu ada nilai-nilai kebajikan banyak sekali, tetapi yang ada di SMP Negeri 1 Jumo yang sudah kita gaungkan 3 tahun yang lalu, kita masuk di tahun yang ketiga di sekolah penggerak, itu sudah mengenal profil pelajar Pancasila, di mana perubahan pembelajaran paradigma baru ini mengenai pemahaman profil pelajar Pancasila ini salah satu dari nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Jadi, bagaimana kita menciptakan disiplin positif? Itu salah satunya adalah menerapkan, mengajak anak, menumbuhkan dalam diri anak bertanggung jawab tentang kesadaran diri, tentang nilai-nilai kebajikan itu. Ini yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin positif, poin yang kedua, kita itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi, kontrol dari apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak bisa pengaruh utama dari luar untuk memberani diri, tetapi yang paling utama itu adalah dalam diri kita sendiri. Ini dalam disiplin positif. Kemudian yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan bukan akibat paksaan, bukan karena pujian, dan bukan karena hukuman. Nah, ini nanti kita posisinya di mana? Saya juga baru sadar diri sebagai seorang guru, saya posisinya di mana, seperti apa saya selama ini. Nah, di materi ini saya itu merasa saya itu bukan seorang guru yang sempurna. Nah, ini ada 3 titik disiplin positif yang perlu kita pahami, bahwa penerapan disiplin itu mengajarkan bertanggung jawab secara mandiri, menumbuhkan kesadaran dalam diri kita sebagai manusia atau dalam murid, kemudian dapat mengontrolnya diri sendiri, kemudian dengan melihat menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan karena pujian, bukan karena hukuman. Perubahan itu terjadi karena ada pola perubahan dalam diri, keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Yang perlu kita ingat, yang sudah kita lakukan adalah yang ada di SMP negeri kita, profil pelajar Pancasila. Yang mana yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang baru ada di dalam diri kita. Tetapi insya Allah Bapak Ibu itu sudah tahu
bahwa banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal selain profil pelajar Pancasila yang mana bisa dibuka di materi yang saya share tadi pagi. Selanjutnya, selain disiplin positif, kita juga harus bisa memahami motivasi perilaku manusia. Ada motivasi perilaku manusia itu ada dua hal. Yang pertama itu motivasi internal, dan yang kedua adalah motivasi eksternal. Nah, yang kita bahas adalah motivasi internal terlebih dahulu. Bapak Ibu tahu ya, motivasi internal itu dari mana? Dari dalam diri. Dari dalam diri. Nah, iya betul. Dari dalam diri. Ada dua motivasi perilaku manusia. Motivasinya itu ada dua. Yang pertama itu internal, yang kedua eksternal. Nah, motivasi internal itu seperti apa, Bapak Ibu? Motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sejak awal seperti kemarin MPLS juga sudah kita tanamkan pada anak-anak didik kita, mengenalkan profil pelajar Pancasila, di mana itu nilai-nilainya yang akan kita menjadikan muara dalam kurikulum paradigma baru ini. Nah, di sini dari motivasi internal ini kita menumbuhkan dan menjadikan orang yang mereka inginkan, tetapi masih dalam satu dari nilai-nilai kebajikan universal itu atau profil pelajar Pancasila, tumbuh dari dalam diri manusia itu sendiri. Ini motivasi internal. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah motivasi eksternal. Eksternal berarti dari mana Bapak Ibu? Dari luar diri. Nah, di sini motivasi eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena Pak Rasyid, aku mau lari, rambutku panjang sekali lah. Ini dia takut karena takut dihukum. Nah, ini yang perlu kita pahami. Mereka sadar, tapi karena takut dihukum. Nah, kemudian yang kedua, motivasi eksternal itu selain karena mendapatkan hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kamu mana ya yang rajin belajar, besok tak kasih hadiah yang ini. Motivasinya ini motivasi termasuk motivasi eksternal dari luar. Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Jadi saya mengajak belajar bersama Bapak Ibu untuk memahami siapa kita yang sebenarnya. Karena saya juga masih belajar dan baru mendapatkan materi ini, merasa ya harus banyak belajar lagi. Jadi dari motivasi internal dan eksternal ini sangat mempengaruhi nanti akan didapatkannya dalam diri, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan universal yang akan melahirkan budaya positif di sekolah atau kelas. Nah, dari motivasi internal dan eksternal yang sudah kita pahami Bapak Ibu, yang perlu kita tonjolkan, yang perlu kita perdalam lagi, yang perlu kita kelola adalah yang paling penting adalah dimotivasi internal, bukan dimotivasi eksternalnya karena peraturan hukuman, karena mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai guru harus berusaha mampu menumbuhkan kesadaran ini yang nanti akan melahirkan budaya positif di sekolah atau kelas kita dengan menitik beratkan pada motivasi internal, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari hal ini hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kita bolehlah sesekali memberikan stressing atau apa, tetapi kita harus bisa memahami meminimalisir
motivasi eksternal yang tumbuh, tetapi lebih menumbuhkan dari motivasi internal. Nah, ini yang yang perlu kita pahami mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi penting sekali bahwa lebih banyak kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan ini melalui motivasi internal anak itu sendiri, murid itu sendiri, kemudian meminimalisir motivasi eksternal. Nah, ini yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu posisi kontrol guru. Setelah memahami disiplin positif, setelah memahami motivasi perilaku manusia, yang perlu kita pahami adalah posisi kontrol guru. Ayo mari Bapak Ibu, kita ini sebagai apa posisinya, kita pelajari bersama. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama itu guru sebagai, kita hadir sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman atau friendly. Kalau bahasa sekarang bestie. Senang anak-anak jika dikatakan kita kan bestie, itu senang di eranya dia sekarang. Nah, ini yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, posisi kita nanti di mana Bapak Ibu? Ayo kita pelajari bersama. Ini materi posisi kontrol guru juga sudah saya share. Ini 2 penting yang harus saya bagikan kepada Bapak Ibu yang lebih luas lagi. Monggo nanti bisa diperdalam lagi. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, penghukum itu bagaimana biasanya? Kok bisa dikatakan sebagai penghukum? Nah, dikatakan sebagai penghukum, biasanya kita tuh ketika ada masalah anak itu katakanlah ada yang terlambat lagi kamu, nah, kemudian terus mawon, nah, bahasa yang tinggi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Nah, disinilah berarti ini posisi kita sebagai penghukum. Nah, kapan bisa datang tepat waktu? Kamu lagi datang terlambat, kamu lagi. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, ini sebagai penghukum. Hasilnya bagaimana? Nah, hasil dari kalau kita posisinya sebagai penghukum, itu kemungkinan murid akan marah, dirasa dendam. Awas Bu Ismalai. Seperti itu. Awas Bu Salma, misalkan katakanlah. Wow, carry terus, terlambat terus. Abdan terus misalnya seperti ini. Berarti posisi kita sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya niku nek pembuat rasa bersalah itu dengan kalimat yang lirih. Piye, kamu kok seperti itu? Emangnya nganu nek berbuat mencuri seperti itu apa yo? Kamu tidak merasa kasihan sama si A? Dia itu anak orang nggak punya, ditinggal orang tuanya, kok iso-isone kamu curi barangnya dia, yang mau beli saja itu susah. Nah, ini kalau posisi kita di posisi pembuat merasa bersalah. Kamu itu gimana ya? Kamu itu sudah berjanji dengan ibu. Nah, tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu kok senang sekali mengecewakan ibu? Nah, inilah posisi kita kalau merasa pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman itu biasanya dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Yang tadi saya katakan
kita bestie, friendly, nanti merasa dekat banget. Ini kalau kita posisinya berada di sebagai teman. Nah, contohnya bagaimana? Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji sama ibu tidak terlambat. Nah, kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Bu Guru bantu kamu ini kok. Seringnya seperti itu dengan bahasa-bahasa teman. Ini posisi guru, posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi guru sebagai posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ini kita bahas bukan tipe guru ya Bapak Ibu, tapi posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu seperti apa? Biasanya nada suara itu datar, kemudian bahasa tubuh yang formal. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya kalau terlambat 15 menit? Silakan kamu temui Pak Rasid, silakan kamu temui Bu Isma. Buat catatan, pasti kamu dihukum karena kamu tidak terlambat. Biasanya disuruh inilah. Ini posisi sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau karena sudah aturan hukuman, mengingatkan, kemudian konsekuensinya diberitahukan. Itulah kalau guru sebagai posisi kontrol sebagai seorang guru di posisi pemantau. Nah, yang kelima Bapak Ibu, manajer. Manajer itu seperti apa? Kalau posisi kontrol guru sebagai manajer, itu nada suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kemudian apa yang disampaikan itu lebih mengelola apa yang terjadi pada murid, apa yang dirasakan oleh murid. Dan murid ini akan nantinya bisa menyadari kesalahannya dan bisa tumbuh sendiri untuk mengobati rasa salahnya sendiri. Bukan dari kita, tetapi dari murid tersebut. Ini kalau kita posisi sebagai manajer. Nah, contohnya, Adi, apakah kamu tahu jam berapa kamu sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Kenapa kamu kok sampai terlambat? Tadi malam saya nonton Jalan Kepang, Ibu. Loh, sampai jam berapa? Jam 12. Kamu tahu peraturan jam 7 itu sudah masuk dan gerbang sudah ditutup. Siswa semua sudah ada di kelas. Berarti kamu kira-kira menurut kamu itu sudah melanggar tata tertib enggak? Iya Bu, saya sudah melanggar tata tertib. Tata tertib yang poinnya apa coba? Disiplin. Oh, ya berarti kamu merasa kamu tidak disiplin. Iya Bu, benar, saya tidak disiplin. Terus bagaimana cara kamu agar besok tidak terulang lagi terlambat? Katakanlah si siswa menjawab, ya Bu, besok saya kalau nonton Jalan Kepang, saya tak maksimal jam 9 selesai, pulang langsung tidur biar pagi bisa bangun dan tidak terlambat lagi. Oke, berarti kamu harus bisa merubah diri kamu besok menjadi lebih baik lagi, tidak terlambat lagi, karena kamu sudah bisa mengelola waktu kamu untuk bagaimana tanggung jawab kamu di sekolah dan di rumah, dan bagaimana kamu harus bersikap menyikapi permasalahan ini. Mungkin lebih di situ manajer, posisi manajer. Nah, dari 5 ini kira-kira Bapak Ibu sudah merasa memiliki posisi kontrol di mana? Kalau marah-marah lebih ini ya saya. Nah, ini kita pahami bersama. Nah, ini 5 posisi kontrol ini sangat penting, nanti bisa dibaca lebih jauh lagi. Oh, saya besti berarti posisi kontrol sebagai seorang teman. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu Guru. Nah, yang perlu kita pahami, yang paling kita harus tonjolkan itu adalah posisi guru, posisi kontrol guru sebagai manajer, bukan sebagai bestie atau teman. Ya mungkin ada kalinya, tapi lebih ditonjolkan kita itu sebagai
manajer, yang mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Anak ini bisa berjalan menuju kesadaran dirinya dengan memutuskan sendiri. Alhamdulillah SMP kita sudah mulai di angkatan yang sekolah penggerak yang kedua kemarin, yang kelas 8 Bu, itu anak-anak sudah banyak yang kita PMU kemarin sudah tidak main tunjuk Bapak Ibu. Saya takut, tak kira saya sendiri, tetapi ternyata banyak teman-teman. Nah, sudah tidak main tunjuk si A, kamu sampaikan nggak? Silahkan yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Anak itu sudah berani. Itu anak-anak kita. Ini sudah berarti kita sudah bisa di posisi ini. Kemudian posisi dan satu lagi contohnya menemukan solusi ketika silahkan kalian membuat edit video dan lain sebagainya. Kalau nggak paham nanti bisa tutorial di sini. Ternyata nggak bisa. Mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian poin yang kedua, kita harus menitik beratkan atau memposisikan posisi kontrol kita sebagai manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau keberhasilan pada diri murid. Nah, nanti kita setelah ini mengenal adanya segitiga restitusi namanya Bapak Ibu untuk penyelesaian masalah. Nah, ini mungkin guru BK juga lebih paham ya tentang restitusi ini. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kalau kita sudah berada di posisi kontrol guru sebagai manajer, mari kita pelajari, mempraktekkan juga tentang apa yang namanya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di mana segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Ada 3 tahapan dalam melaksanakan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Anak ini memvalidasi tindakan yang salah, tapi kita yang mengelola. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri murid ini yang dikaitkan dengan keyakinan kelas yang akan dibuat, yang sudah dibuat. Nah, tadi salah satu contohnya pas terlambat, apa tahu itu kamu melanggar apa kedisiplinan, berarti dia tahu nilai kebajikan kedisiplinan itu dia langgar dan dia menyampaikan sendiri bagaimana cara dia akan berubah. Nah, ini di sini posisi nanti ada 3 tahapan segitiga restitusi akan insya Allah akan memunculkan solusi-solusi baru yang semua itu berpihak pada murid. Nah, tujuannya apa? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, apa yang diinginkannya, apa yang sudah diingin dicita-citakannya. Nanti murid sendiri yang akan mengelola. Kita sebagai fasilitator atau manajer untuk pengelolaan jiwa murid yang menumbuhkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kemudian sebenarnya mau saya tampilkan video, tetapi ternyata iya ini kok ya kok belum bisa muncul. Ini praktek saya segitiga restitusi atas nama siswa Davin. Ini 4 kali terlambat kelas 7B. Cuman langsung saya jadikan sampel untuk kegiatan praktik aksi nyata segitiga restitusi.
membaca dari Ibu Sili. Saling menghormati, saling menghargai, disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian dari Bapak Mu'arrahim, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada kenyamanan kelas menjadi tanggung jawab semua warga. Mengucapkan salam saat masuk kelas, menghargai saat teman berbicara. Menciptakan kondisi kelas yang aman, nyaman, menyenangkan. Masuk kelas tepat waktu. Nah, dari beberapa curhatan keyakinan dari Bapak Ibu guru semua, ini nanti kemudian kita tarik pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini dari Ibu Kepala Sekolah hadir di sekolah dan kelas tepat waktu, berarti waktu juga. Nah, kemudian saling menghargai dan penuh kasih sayang sama teman. Berarti bisa kita simpulkan kita harus membuat keyakinan seperti apa, Bapak Ibu? Disiplin. Satu, berarti bisa kita tulis disiplin. Berarti keyakinan kelasnya, nilai-nilai kebajikannya yang pertama adalah disiplin. Positif tadi Bapak Ibu memahami, kita belajar bersama, diskusi bersama mengenai apa itu motivasi, perilaku manusia, kemudian disiplin positif, kemudian segitiga restitusi, kemudian kita sampai praktik dalam pembuatan keyakinan kelas. Sebelum saya akhiri, kita tutup sesi diseminasi ini. Silakan Bapak Ibu menyampaikan tentang pendapat-pendapat Bapak Ibu terkait diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Kepala Sekolah juga memberikan refleksi untuk pengembangan diri saya. 1, 2 kata excellent, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu guru silakan. Terima kasih atas waktunya. Refleksi dari pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Saya secara pribadi mendapatkan ilmu yang banyak sekali tentang disiplin positif yang insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran yang sudah diterangkan oleh Bu Rifah ini ke praktek di kelas saya, dan semoga budaya positif ini menyebar, memvirus di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih. Untuk Ibu guru, mungkin silakan. Bapak guru sudah ada perwakilan. Ibu guru silakan. Ya, Bu Tarti. Bisa di sini Tadi Ibu Rifah mengatakan bahwa tentang motivasi itu, motivasi istilahnya intrinsik, internal dan eksternal, bahwa yang ditekankan adalah internal. Namun demikian, karena kita sebagai guru itu berada di luar diri siswa, artinya kewajiban kita, keberadaan kita adalah sebagai motivasi eksternal. Namun demikian, kita menekankan sebagai motivator secara eksternal itu menekankan bahwa siswa itu lebih bagus, lebih afdolnya adalah memiliki motivasi internal. Terima kasih. Terima kasih Bu Tarti. Kita beri aplaus bersama untuk Bapak Ibu guru dan refleksi dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Demikian semoga diseminasi budaya positif yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita bersama dan untuk saya sendiri, menjadikan SMP Negeri 1 Jumo kita lebih maju dan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.